Oke. Jadi top 10 anime terbaik mingguan berdasarkan voting yang ada di Anitrend untuk minggu ke-6 itu baru saja dirilis. Dan ya, ini menarik banget karena banyak perubahan di minggu ke-6 kali ini. Walaupun Licorice Recoil tetap berada di puncak. Nah, jadi untuk posisi pertama seperti yang udah kalian lihat di sini ada Licorice Recoil, ya ada Chisato di sini karena memang ini Licorice Recoil ini tuh adalah anime yang sangat sangat dinantikan dan lagi hype-hype-nya di musim kali ini gitu kan, apalagi di Jepang sana gitu kan, mengingat kedua MC-nya Chisato sama Takina itu selalu saja menyajikan beberapa hal menarik dan unik dan ya hal-hal baru di setiap episodenya gitu. Terus di posisi kedua ada Call of the Night atau Yofukashi no Uta. Dia naik satu peringkat ke posisi kedua, menggeser Classroom of the Elite. Season kedua yang makin kesini makin kesana gitu kan. Dan ya, ini bakalan jadi pertarungan yang lumayan seru nih untuk memperebutkan posisi puncak. Karena memang kalau animenya Licorice Recoil dan Yofukashi no Uta ini tuh punya marketnya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau Call of the Night itu punya market di luar Indonesia lah, lebih tepatnya itu di luar Indonesia, marketnya tuh luas banget, apalagi di bagian Asia Tenggara dan juga lebih ke Eropa sana gitu kan. Dan ya untuk posisi ketiga itu diisi sama Classroom of the Elite season kedua yang nggak tahu kenapa di episode terakhir mereka sedikit mengalami yang namanya itu penurunan gitu kan. Ya sebenarnya sih ini terasa di beberapa episode belakangan lah gitu kan, ada beberapa kesalahan art style dan ya beberapa kesalahan minor yang semakin dibesar-besarkan sama fansnya sendiri. Jadi makin gitulah gitu kan, dan semoga aja nanti kedepannya bakal lebih baik lagi gitu kan. Apalagi yang ditunggu-tunggu adalah si Ayano Koji versus Ryuen gitu kan, yang mungkin bisa mendongkrak popularitas dari season kedua di musim kali ini. Ya bisa aja bisa nyalip Licorice Recoil kalau Licorice Recoil tidak bisa mengeksekusi final battle-nya nanti atau ya art puncaknya nanti di episode 13-nya gitu kan. Terus di posisi keempat ada Shadow Host season kedua, jadi dia naik lagi satu peringkat bertahap. Shadow Host mulai mengintai nih tiga besar gitu kan, karena memang ini harusnya animenya Shadow Host ini tuh bisa bersaing di 5 besar untuk top anime mingguan gitu kan. Terus ada Mad and Abyss yang juga naik satu peringkat, jadi ya ini sama seperti Shadow Host, harusnya si Mad and Abyss ini tuh berada di 5 besar lah gitu kan. Harusnya sih ini bakal menarik banget karena banyak banget anime-anime bagus yang gelut nih di musim summer kali ini gitu kan. Terus di posisi ke-6 ada Vermil in the Goal gitu kan. Jadi tantenya Vermil ini tuh masuk ke 10 besar akhirnya gitu kan, setelah beberapa episode nggak bisa nembus 10 besar, akhirnya mereka masuk gitu kan dengan perjuangan yang sangat berat lah gitu kan. Di awal-awal episode yang awalnya ini anime tuh dicurigai itu adalah anime yang berkedok PG-13 gitu kan, yang lebih brutal lagi gitu kan, tapi ternyata semakin kesini storynya makin bagus dan tidak meninggalkan kualitas dari storynya itu sendiri gitu kan, walaupun banyak bumbu-bumbu ecchi di dalamnya gitu. Terus di posisi ketujuh ada ini nih Surekano yang harus turun 3 peringkat karena memang lawannya udah gila banget nih, ada Shadow Host, Mad and Abyss dan Vampire in the Goal gitu kan. Jadi ya ini anime romance harus turun lah 3 peringkat ke posisi 7, sebelumnya itu di posisi keempat gitu. Terus ada Angel Kiss, nggak tahu kenapa naik lagi satu peringkat. Heran banget ini sama anime gitu kan, bisa naik satu peringkat padahal ya ya mungkin mulai banyak lah fans yang mulai melirik ini anime karena ini adalah salah satu anime dari besutan A1 Pictures sama kayak Licorice Recoil. Untuk segi grafis ini udah gak bisa ditanyakan lagi, grafisnya lumayan kenceng banget gitu kan, lumayan bagus, bukan lumayan lagi sih, udah bagus banget, udah optimal gitu kan. Karena ini adalah anime yang cukup mahal dan mau menimbangkan atau lebih memfokuskan kepada grafisnya itu sendiri, walaupun storynya juga bagus gitu. Terus di posisi ke-9 ada Overlord season ke-4 ya, yang sebelumnya itu terdepak dari 10 besar, akhirnya balik lagi nih ke 10 besar dan menempati posisi ke-9 di top anime mingguan di minggu ke-6 berdasarkan voting yang ada di Anitrend. Terus di posisi ke-10 ada Danmachi. Jadi ya Danmachi udah mulai masuk nih di 2 minggu terakhir ke dalam 10 besar dan semoga aja mereka bisa bersaing lah gitu. Ya jadi dengan urutan seperti ini benar-benar neraka banget lah untuk serialnya dari Surekano gitu kan. Harusnya sih udah kayak waduh,
saingannya berat-berat nih, ada Lycoris Recoil, Call of the Night, dan juga Classroom of the Elite. Ditambah ada Shadow Host dan Mad and Abyss yang udah mulai merangkak naik. Terus ada Firmel gitu kan yang udah mulai masuk ke 10 besar. Dan ya di bawahnya ada Overlords dan juga Danmachi. Jadi ya berada di 10 besar sampai saat ini adalah sesuatu yang sangat apa ya, membahagiakan lah untuk Surekano gitu kan, karena ini anime tuh apa ya, dibuat Kadokawa itu jadi anime untuk promosi light novel gitu kan, sayangnya gitu sih, padahal storynya bagus gitu. Dan ya kayaknya itu aja dulu menurut voting yang ada di Anitrend untuk minggu ke-6 berdasarkan 10 anime terbaik gitu kan mingguan. Jadi bagaimana menurut kalian, ada Summertime Render yang nggak masuk nih gitu kan, dan beberapa anime lainnya juga nggak masuk, apalagi Kanojo gitu kan, Kanojo Okarishi masuk gitu. Nah jadi bagaimana menurut kalian, kalau kalian punya judul anime lain yang bisa masuk ke sini ya kalian bolehlah tulis di kolom komentar. Dan ngomong-ngomong ini LWBA ini Ice Kingdom udah nggak ada lagi nih 10 besar nih, kemana mereka gitu kan. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.